Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran komputer akuntansi SMK Negeri 1 Gedean kelas 11 AKL 1, 11 AKL 2, dan 11 AKL 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu, di mana minggu lalu kita telah belajar bagaimana menyiapkan informasi atau data perusahaan sesuai yang ada di bagan yang pernah kita buat pada minggu-minggu sebelumnya. Minggu lalu ini sudah langkah pertama menyiapkan informasi atau data perusahaan awal ini. Kemudian untuk kali ini kita akan membuat daftar akun. Bagaimana membuat daftar akun akan kita pelajari pada saat ini. Nah, untuk membuat daftar akun, pertama silahkan mayopnya dibuka, file yang kemarin. Pilih open, kemudian datanya kita buka, pilih open. Pilih yang ketiga, karena kita menggunakan yang versi trial, kita pilih continue, pilih OK, pilih no. Nah, setelah kita buka data yang kemarin kita buat, data informasi perusahaan yang kemarin kita buat, untuk membuat daftar akun, kita menggunakan modul account. Kemudian kita pilih account list. Nah, dalam tampilan daftar akun yang ada di MIOP ini adalah daftar akun defaultnya MIOP. Artinya ini sudah disiapkan oleh MIOP, nanti kita tinggal menggantinya saja. Perlu saya sampaikan di sini, di penomoran akun di MIOP itu dikelompokkan sebagai berikut. Untuk aset, itu nomornya selalu diawali dengan angka 1, A1 strip diikuti 4 digit selanjutnya. Kemudian untuk liability atau kewajiban selalu diawali dengan angka 2, kemudian equity diawali dengan angka 3, kemudian pendapatan atau income diawali dengan angka 4, kemudian HPP atau cost of sale diawali dengan angka 5, kemudian beban atau biaya diawali dengan angka 6, kemudian pendapatan lain-lain diawali dengan angka 8, dan beban lain-lain selalu diawali dengan angka 9. Nah, sebelum membuat daftar akun, untuk memudahkan, ini adalah akun yang sudah ada di MIOP. Kita bisa hapus beberapa akun yang ada di MIOP. Caranya supaya ini tidak mengganggu pekerjaan kita, mari kita hapus yang bisa dihapus. Yang tidak bisa dihapus, silahkan diganti nomor yang besar supaya nanti letaknya ada di bawah. Misalnya kita kembali ke kelompok aset. Kelompok aset, ada satu akun payroll check count, ini akun yang tidak kita gunakan, kita bisa menghapusnya. Cara menghapusnya, kita klik anak panah kecil di sebelah kiri akun, kemudian edit, delete account. Kemudian yang ini tidak bisa dihapus karena ini sudah default dari sana. Ini sebaiknya kita ganti dengan angka yang besar, nomor yang besar. Kita coba caranya, kita klik anak panahnya. Kemudian nomor 1 strip 1100 ini, 1100-nya ini kita ganti misalnya 9999. Oke. Kemudian yang ini kita ganti lagi supaya angkanya besar, 9998. Oke. Kemudian yang ini juga kita ganti 9997. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk aset yang paling atas ini, induknya ini juga bisa kita ganti. Kita bisa rubah menjadi bahasa Indonesia. Misalnya kita klik, kita buka, namanya kita ganti dengan berbahasa Indonesia, aset. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat akun baru. Untuk membuat akun baru di bawah ada tombol new. Ini tombol new, bisa kita pilih new. Kemudian di MIOP, ini perlu saya jelaskan, di MIOP ada dua jenis akun, akun header dan akun detail. Untuk mudahnya, header itu akun induk, detail itu akun anak. Nah, akun anak atau detail ini nanti yang digunakan untuk mencatat
transaksi. Sementara akun headernya itu hanya untuk mengelompokkan di satu tempat itu. Misalnya, aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Untuk aset lancar, terdiri dari kas, piutang, perlengkapan. Maka yang disebut dengan akun detail adalah kas, piutang, perlengkapan. Sementara induknya tadi, aset lancar itu merupakan header. Kira-kira seperti itu. Dan seterusnya, kita coba, kita buat akun header. Misalnya aset punya 2 akun anak buah yang sifatnya header. Aset lancar dan aset tetap. Kita pilih header, kemudian aset, numbernya, misalnya 1/1000. Kemudian namanya aset lancar. Kita pilih oke. Dia akan tercetak tebal karena dia header. Kemudian kita buat baru lagi, pilih new, header, kita pilih header, 1/2000 misalnya, kita kasih nama dengan aset tetap. Oke. Ini tadi saya katakan yang akun tidak bisa dihapus, kenapa harus diganti nomor besar supaya dia letaknya di bawah, tidak mengganggu pekerjaan kita. Toh ini nanti juga akan kita hapus. Sekarang posisi aset punya 2 anak buah, namanya aset lancar dan aset tetap. Anak buahnya ini, 2 akun ini bersifat header karena dia masih punya anak lagi. Aset lancar misalnya punya anak buah kas, piutang, perlengkapan. Aset tetap misalnya punya anak buah gedung, tanah, dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk penomoran. Untuk penomoran, ini yang ada di bawah ini harus lebih besar daripada di atasnya. Kira-kira seperti itu. Contoh, untuk aset lancar. Aset lancar punya anak buah namanya kas misalnya. Kita pilih new. Kemudian kas sifatnya adalah detail. Maka kita pilih detail. Kemudian kita untuk ngisi detail, untuk akun kelompok detail, kita harus ngisi tipenya. Tipenya kita pilih. Di sana disediakan beberapa tipe. Yang pertama bank. Bank ini digunakan untuk tipe-tipe kas. Kas di tangan, kas kecil, kas di bank, nanti silahkan tipenya bank. Kemudian account receivable, ini untuk piutang. Semua piutang usaha, piutang dagang masuk di sini. Kemudian other current asset, aset lancar lainnya. Fixed asset, aset tetap. Other asset, aset lainnya. Kemudian credit card, kartu kredit. Account payable adalah utang usaha. Other current liability, utang lancar lainnya. Kemudian long term liability, utang jangka panjang. Other liability, kewajiban lainnya. Kemudian equity itu adalah ekuitas atau modal, income pendapatan. Cost of sale adalah HPP, harga pokok. Kemudian expense beban-beban, other income pendapatan lain-lain, other expense beban lain-lain. Nah, tadi saya mencontohkan kas. Karena kas, maka ngisinya adalah bank. Kemudian tadi kas itu di bawah anaknya aset lancar. Aset lancar tadi nomornya 1/1000. Otomatis kas ini nanti nomornya harus lebih besar dari 1/1000. Maka ini misalnya saya beri nomor 1/1100. Maka namanya adalah kas. Kita pilih oke. Dia sekarang sudah punya 1 anak buah namanya kas. Kemudian satu lagi, kita pilih new. Misalnya detail lagi, tipenya adalah account receivable 1/1200. Namanya piutang usaha. Oke. Nah, sekarang dia sudah punya 2 anak buah, 2 anak akun, namanya kas dan piutang. Kira-kira seperti itu untuk pembuatan akun. Kemudian untuk beralih ke aset tetap. Aset tetap, misalnya dia punya 1 akun, aset namanya peralatan.
Karena peralatan itu di bawah aset tetap, maka nomornya harus lebih besar 1/2000. Cara yang sama, kita pilih new, kemudian pilih karena aktiva tetap, kita pilih fix asset, nomornya 1/2100. Misalnya nama akunnya adalah peralatan. Oke. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara, untuk pembuatan daftar akun. Jika misalnya terjadi kesalahan, peralatan nulisnya bukan peralatan atau harusnya peralatan toko, kita bisa ngedit. Caranya ngedit, kita buka, klik anak panahnya, kemudian ditambahi peralatan kantor, misalnya seperti itu. Atau kita juga bisa menghapus, akun-akun ini bisa kita hapus, yang kita buat tadi, misalnya peralatannya mau dihapus, kita tinggal buka anak panah kecilnya, kita pilih edit, kemudian delete account. Kira-kira seperti itu. Untuk yang lain sama, jadi misalnya nanti kita mau membuat liability juga cara yang sama, equity dengan cara yang sama, dan seterusnya. Jadi intinya dalam hal pembuatan akun ini, karena dia sudah ada akun bawaan dari Mayop, maka saran saya untuk memudahkan pekerjaan kita, langkahnya adalah ketika kita mau membuat akun di kelompok akun tertentu, kita pilih misalnya di income. Kita lihat sudah ada akun ini yang bisa dihapus, silahkan dihapus dulu. Kalau tidak bisa dihapus, silahkan diganti nomor yang besar supaya tidak mengganggu pekerjaan kita. Nah, seperti ini. Dia akan terletak di bawah sehingga tidak mengganggu nomor-nomor yang ada di sini. Setelah itu baru kita buat baru sesuai dengan kebutuhan kita. Kira-kira seperti itu untuk pembuatan daftar akun. Demikian saudara sekalian untuk pertemuan kali ini. Silahkan untuk berkomentar di bawah apabila terjadi kebingungan, bila terjadi pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan supaya kita bisa berdiskusi bersama di forum ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.